Selamat sore semuanya, masyarakat Jepara dan khususnya masyarakat desa Singonbugel, Kecamatan Mayong. Jika pihak-pihak terkait, Dinas Perizinan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Pak Bupati Jepara, DPRD Jepara, dan semua pihak terkait pokoknya. Saya ingin menyampaikan masih satu hal, pembangunan pabrik di Desa Singonbugel, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Satu, tanah seluas 20 hektar lebih tersebut katanya sebelumnya sudah dibeli oleh PT Mangkubumi. Artinya penguasaan lahan tersebut adalah milik PT Mangkubumi. Kemudian baru digunakan oleh PT Formosa, PT TBZ, dan PT Century. Tetapi apa yang terjadi? SKTR yang muncul adalah atas nama PT Formosa. Dokumen lingkungan yang muncul adalah PT Formosa. Sementara bangunan tersebut sudah berdiri megah. Di dokumen lingkungan baru diajukan. PT Formosa mengatakan, saya hanya mengajukan dokumen lingkungan berupa UKL-UPL operasional, bukan UKL-UPL prakonstruksi dan konstruksi. Karena prakonstruksi dan konstruksi adalah kewenangan dari PT Mangkubumi. Saya menjadi bingung. Saya yang bodoh atau mereka yang kepinteran? Saya jadi bingung. Sependek pengetahuan saya bahwa dokumen lingkungan UKL-UPL, AMDAL, dan semua adalah itu dokumen jadi satu mulai dari prakonstruksi, konstruksi sampai pada operasional perusahaan. Tidak parsial, operasional ini sendiri. Tidak parsial seperti itu. Nah, kemudian ketika tanah atau lahan tersebut sudah dibeli oleh PT Mangkubumi, berarti penguasaan lahan adalah PT Mangkubumi. Tapi di dokumen ada salah satu dokumen yang menyebutkan bahwa tanah tersebut masih atas nama warga, belum dibalik nama oleh PT Mangkubumi. Saya khawatir akan terjadi pengemplangan pajak seperti beberapa tahun lalu yang terjadi oleh PT PWI, Paklewat Indonesia. 2 tahun pajak tanah atau pajak bumi bangunan atau PBB masih atas nama perorangan, bukan atas nama perusahaan. Jepara sangat dirugikan oleh sikap atau perilaku yang seperti ini. Kemudian yang terkait dengan dokumen lingkungan, ada pihak terkait di Jepara, OPD lah ya. Pihak PUPR mengatakan itu kan gampang, soal dokumen lingkungan nanti bisa diterbitkan DPLH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Ini lucu. Dokumen lingkungan itu, Pak Kabid Tata Ruang DPUPR, mohon dengerin omongan saya. Dokumen lingkungan itu harus sudah terbit sebelum dilakukan kegiatan oleh pemprakarsa. Pahami itu, undang-undang dibaca. Jangan gampang ke soal dokumen. Ini Jepara, masyarakatmu akan kena dampak jika dokumen lingkungan dibikin setelah pabrik atau perusahaan ini beroperasi. Pikir. Sekarang Dinas Perizinan, periksa, cek, validasi berkas-berkasnya sudah lengkap belum sebelum diterbit izin.
Ayo, jangan kepentingan pribadi, ini kepentingan Jepara. Investasi oke, boleh, tetapi jangan ngawur. Dinas Lingkungan Hidup, ingat, kitab suci Dinas Lingkungan Hidup adalah penerbitan dokumen lingkungan. Satu-satunya institusi pemerintah daerah yang paham tentang konsep-konsep pengelolaan lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup. Dan Dinas Lingkungan Hidup harus bersikukuh atas terbitnya dokumen lingkungan ini. Jika tidak, saya orang pertama yang akan melawan pihak-pihak terkait jika ini dilakukan. Saya dulu sudah pernah ngomong, PWI, pengembangan PWI, PT PWI, pertama dokumennya UKLPR, pemerintah sudah permisif sifatnya, padahal penguasaan lahan sudah 30 hektar, alasannya baru yang dibangun 15 hektar. Dokumen lingkungan itu adalah penguasaan lahan tanahnya, bukan bangunannya. Piye toh aku kan, terus saya harus bagaimana sebagai pemerhati lingkungan, terus saya harus bagaimana jika sikap-sikap panjenengan seperti itu? Hargai dong. Atau kita jual saja Jepara bersama-sama, terus masyarakat didungi biro hasilnya gitu. Ini penting ya. Yuk kita belajar bareng, ini demi Jepara, demi kemajuan dan pengembangan dan keutuhan Jepara. Kalau tidak, saya yakin 10 tahun ke depan Jepara akan ludes, bangkrut karena sikap-sikap yang salah, kebijakan-kebijakan yang keliru. Itu, terima kasih, salam akal sehat.